Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jumpa lagi dalam pertemuan yang ke-8 pada mata kuliah pengantar sektor, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar supaya di prodi sektor agar kita lebih tahu bagaimana pemahaman dasar tentang arsitektur ya. Adapun materi hari ini adalah proses perencanaan dan perancangan dalam arsitektur ya. Di sini kita perlu tahu yang pertama sekali adalah bagaimana perencanaan yang merupakan kalau bahasanya adalah pemikiran ataupun proses kegiatan ya, proses kegiatan yang kita rencanakan bagaimana supaya nantinya itu bisa menjadi suatu hasil yang dapat dimanfaatkan ya. Jadi basisnya suatu perancangan itu harus ada memang terlebih dahulu perencanaan ya. Nah di sini ada beberapa item ya, bisa kita lihat di slide ya. Ada tindakan, ada permulaan, ada persiapan, ada evaluasi, ada pengajuan usul ya. Yang mana yang pertama sekali adalah tindakan. Tindakan dia biasanya bersifat bagaimana langkah awal ya. Langkah awal di saat dimulai suatu proyek ya, seperti pengenalan, pembatasan masalah, identifikasi, kemudian inspirasinya bagaimana atau ide-ide awal. Nah, itu dimulai dari permulaan terlebih dahulu ya. Kemudian juga adanya persiapan. Persiapan di sini adalah menggali informasi, termasuk menganalisis juga ya. Menganalisis bagaimana site-nya mungkin, kemudian lingkungannya bagaimana, ataupun sosialnya bagaimana ya. Jadi di dalam persiapan ini tapaknya itu site-nya itu harus diekspos terlebih dahulu ya, agar mudah nantinya kita dalam menerapkan perancangannya ya. Oke. Kemudian ada juga pengajuan usul. Pengajuan usul di sini adalah bagaimana tapak yang sudah dianalisis di program kan, atau ada kalau secara makro mungkin ada tapak yang harus dizonasi terlebih dahulu. Jadi ini berpengaruh ke proses perancangannya juga ya, karena nanti kan ada tantangan, ada halangannya juga, solusinya bagaimana. Nah itu nanti dipelajari di dalam proses merancang ini ya. Kemudian juga setelah kendala-kendala yang ditemukan adalah bagaimana selanjutnya juga mengevaluasi ya, mengevaluasi bagaimana langkah yang terbaik ataupun solusi nantinya dari perancangan ini. Kemudian terakhir baru tindakan ya. Tindakan langkah lanjutnya bagaimana, apakah lanjut ke persiapan dokumen konstruksi. Jika itu sudah berlanjut berarti itu tindakan terakhir ya. Oke, lanjut. Nah, ini bisa kita lihat ada diagram penyusunan rasionalitas namanya ya, diagram penyusunan rasionalitas perencanaan. Jadi di sini ada eksplorasi terlebih dahulu ya, yang di awal tuh eksplorasi. Kemudian ini dipilah menjadi 3 ya, ada eksplorasi, ada penyusunan konsep, dan kemudian terakhir transformasi ya. Transformasi ini bisa dibilang langkah terakhir bagaimana bentuk bagaimana bentuk tercipta ya, ataupun dia sudah muncul skematik desain, baik juga denahnya mungkin sudah muncul, tampaknya, potongannya, itu ya. Oke. Nah ini bisa kita lihat beberapa contoh gambar. Ini ada Falling Water dari Frank Lloyd Wright ya, di slide masing-masing. Dapat dilihat di sini adalah bagaimana konsep ini ya, konsep terhadap alam ya, Falling Water ini kan.
kan posisinya kan hunian falling water nih villa ya, villa khusus di dalam dia di kawasan hutan yang ada airnya, yang banyak pohonnya ya. Ini konsep yang diambil Frank Lloyd, bagaimana falling water itu dimasukkan ke dalam bangunan juga ya, konsepnya ya. Ini dari segi view mungkin ya, kalau view yang kita lihat di gambar, view-nya langsung ke alam. Kemudian juga sistem zonasinya dibuat ya, sistem zonasinya misalnya ada kabin A, kabin B ya kan. Ini ada tujuannya tersendiri ya, bagaimana angin masuk melalui bukaan. Dan itu konsep yang diterapkan ya. Oke, ini perletakannya juga ya, perletakannya sampai ke konturnya juga, karena kan lahannya itu tidak rata, jadi dia ada naik turun. Ini contoh bangunannya. Oke. Mungkin dari tampilan ini bisa kita ambil. Selanjutnya ada materi proses desain namanya ya, proses desain argumentatif kalau disini dikatakan, yaitu bisa dilihat sendiri ada pemikiran tentang proses desain yang berangkat dari anggapan bahwa proses desain itu rasional pada konteks permasalahan yang sederhana. Yang kedua ada permasalahan berencana merupakan yang kompleks sehingga diperlukan proses argumentatif ya, dengan konsep bikin problem nanti kalau bentuknya ataupun yang hadir daripada argumen itu menjadi sederhana, akan menjadi seperti ini. Jadi kita lihat bagaimana bentuk atapnya, ya kan? Kemudian bentuk di sampingnya ini kan memiliki fungsi yang masing-masing kan. Seperti ini kan ada apa nih? Panel surya. Betul lah. Untuk apa panel surya itu kira-kira? Untuk energi listrik, ya. Jadi karena kalau sudah ada panel surya berarti bangunannya sudah terbilang hemat energi ya, ataupun green ya. Kalau di sini tulis malah 60% ya, berenerginya. Jadi air juga, karena kan hijau ya. Otomatis kan airnya juga pasti bagus ya. Super green. Ini di mana bangunan ini kira-kira? Dubai. Arsitek kan? Norman Foster ya. Sir itu gelar yang diperoleh di Inggris. Sir. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia apa namanya? Datuk, kasih. Ya, no, betul. Lanjut, ini juga ya. Ini contoh bangunan yang mengadopsi bentuk yang apa adalah berargumentatif. Kita nampak dari ininya. Cuma sekilas kita lihat sirkuit rumit. Terapkan hemat energi juga ya, mengacu ke tropis ya. Ini malah di Malaysia ya. Bioclimatic spectacle masuk ke dalam ininya ya. Tahu kan? Belum. Mungkin dia enggak terkenal Petronas kalau. Nah ini mungkin yang asli bentukannya yang sudah nampak. Jadi dia masuk sinar matahari di sini. Sini ya. Enak. Nah. Tapi dia cahaya juga bisa masuk kan. Sun shading namanya. Sun shading. Sun matahari shading. Baik mana? Shading. Jadi dia waktu
baru kena nggak langsung ada ininya, ada apa namanya, ada shadingnya. Oke, sampai sini jelas tuh, jelas. Oke, kemudian ada ikonik. Ini mungkin sering kali ada. Ikonik itu bentuknya emang dia beda dari yang lain. Kemudian bisa jadi ikon atau apa, bentuknya pun bisa bilang besar, dominan. Itu ikonnya. Ini bisa salah satu ya. Ini kan lampu, dia kan tinggi. Kemudian lebar juga ya. Jadi sudah lebar. Ada satu bentuk yang membuat dia tinggi ya. Itu kan. Oke, ini didesain oleh si Amin ya. Ada Leasing, ada Benyamin ya. Ada Pramono juga dari Iwan Gunawan. Iwan Gunawan bukan Irfan, bukan Irfan Gunawan. Kalau Irfan Gunawan desainer baju fashion, kalau ini juga arsitek, desainer bangunan waktu ya. Karena kita migrate juga. Okay. Jadi kalau kita lihat bangunan ini ikonik memang kan, ada konsepnya tuh. Kenapa dia begitu kan? Apakah orang Makassar dulu ini laut juga mungkin dari apa? Ombak ataupun apa? Jadi kapal itu layar. Jadi itu konsepnya. Ikonik, ini ikonik. Ini juga kalau kita ya, ini kan dibuat di Indonesia juga, di Aceh juga. Sini kan ada museum. Cuma kalau kalian desainnya ini ada juga. Kalau kalian tengok desain apanya, dia ada bukit sebenarnya di sebelah sana apa? Dia ada nampak lagi, dulu nampak kan? Ada nggak kalian lihat? Dia agak tinggi sedikit dan seperti bukit kecil. Nggak nampak sekarang? Kita tunggu pohon-pohon. Ya ikonik ini nggak apa nggak ikonik. Jadi bangunan kita kan nggak ada yang sebesar itu kan. Tinggi juga, dominan juga. Dia masuk juga di dalam bangunan yang lebar. Masuk juga dalam bangunan yang lebar. Karena kenapa? Karena undangannya lebih dari 30 meter. Jadi saya sudah siapa atau semua. Pak kami mantan Gubernur Jawa Barat. Oke, nah ini analogis dan juga untuk nanti di tugas apa studio lebih cenderung menganalogikan kayak gini, ya. Jadi bagaimana kita menganalogikan ya? Ini di telapak tangan atau dari dia kanan kaki ya, tidak kaki itu. Ada bangunan seperti itu Pak, ada, ya, ada di seperti itu. Dulu kan malah waktu Piala Dunia ada yang bentuk bangunan seperti ya di Qatar, stadion. Ada sih bentuk apa? Ya orang Muslim kan, orang dia orangnya dibuat jadi bentuk stadion. Betul jadi. Ya. Ini kemudian juga ini analogi ya sifat cara kerja manusia. Kemudian ada juga metafora. Jadi di dalam desain analogikal desain ini metafora juga masuk. Metafora dia bentuk. Saya bentuk apa? Kalau ini kan tangan. Nanti ada misalnya kalau kalian mau di YouTube tuh ada yang biasanya orang foto buah apel sama tang ya betul kan. Jadi dia sketch jadi bangunan. Dulu ada, sekarang mungkin ada dia. Jadi dia foto benda-benda random, benda apa tuh buah apel kan dia atau mangga sebelah, nanti ada korek atau ada apa di foto di print, dari foto di print di sketch jadi bangunan itu masuk ke metafora juga.
Untuk mendapat hasil dia penganalogian bentuk. Contoh misalnya kalau apa dia di awal ya. Ini masjid loh. Masjid kan? Betul. Ya. Di sini. Nanti kalian masuk teks ini kan? Jurnal teks Suren itu kan? Mau dicetak nanti di Google atau dicari siapa ada katanya apa aja penting dulu. Referensi kita kan? Referensi. Jadi teks Suren ini katanya apa aja, pusing apa aja. Kan? Penting. Kalau saya dulu malah buat clipping itu karya masing-masing arsitek. Di sini ini karyanya, ini. Nanti kita ini modifikasi dia. Udah cenderung mainnya ke high tech, ada banyak kaca-kacanya. Sini dia tradisional, banyak ornamen kayu-kayunya. Jadi nanti pas kita ada kerjaan atau apa, konsep kayak mana tinggal kita buka, ya. Atau kan bisa kita modifikasi juga ide-idenya. Kan ada dapat, misalnya dapat owner yang khusus dia pengen kayu semua pengen ini ya. Tinggal diganti. Ada juga pengennya modern high tech. Asli nggak pakai ventilasi, pakai AC full kan, terus bangunannya harus gelap ya. Jadi kan rumah-rumah apa modern ya, atau mengacu ke arah minimalis kubikal ya. Seperti rumah ini tadi ada masih kaca jentar kan dari luar kayak mana tuh kotak gitu kan, hitam di warnanya kan, nanti lihat ada di dalamnya interiornya luas, emang kebutuhan dia kayak gitu kan. Nah, dia minta terus ada macam bukan amphitheater, semi amphitheater di dalamnya kan ada ruangan besar yang di bawah apa tempat berkumpulnya agak turun sedikit, harus turun kan dibuat kayak gitu. Cuma kan netizen banyak yang ngomong ini rumahnya Oke lanjut ya. Di sini ada beberapa ini ya. Apa namanya? Kalau kaitannya dengan yang ini mungkin analogikal bentuknya ya. Analogikal ini masih di masjid tadi ya. Analogikal bentuknya itu size-nya. Ya. Tadi ini sebuah masjid dibuat design art, propose program, kemudian saatnya baru central space of public, baru public RAM. Jadi dia ada public RAM di semua. Jadi ini metafora. Nah, ini kalau di sini ada public RAM. Nanti coba di ini aja, ya. Ini Mas Q ini baik. Usia ini kan cuma beberapa lembar. Mungkin dari dulu ini kan udah setahun, coba dicek apakah udah keluar ya, apa udah selesai pembangunan. Oke. Ini juga ya di Korea, bisa Prapos OODA ya. Ini mungkin OODA ini biro arsiteknya. Nah, ini dalam ini berapa kan? Hah? Yang mungkin kayak pun ada perubahan sedikit ya, yang prematur ya. Terang, karena dia di tepi laut juga ada laut nih. Ya. Nanti kita buat di sini ya, di sebelah di bawah. Kalau nggak, mineral APBN ini bukan APBN, APBN. Cuma magnetnya apa? Belum ada. Kita buat kita kayak mana tu ya di pantai ini, tahu kan? Saya buat nanti begitu. Nah untuk tiga mahasiswa bisa begini ya. Misalnya ada revitalisasi kawasan danau, ya. Dibuat di bangunan ini untuk apa? Bangunan terbuka atau apa dia? Tempat bangunan seni. Kan? Berapa harus di tepian danau untuk mengenai wisatawan, ya. Itu isu konsep nanti konsep maka konsep dari air kan
ombak, kenapa, angin. Oke. Mana nanti kalau sudah dibangun bingung orang sipilnya ya, bantu dihitung ya, strukturnya. Itu dia pakai mana? Mungkin lebih susah. Oke, nah ini ya. Nah ini yang dia bilang tadi nih, yang bilang ada bilang apa? Gerang. Nah ini lainnya. Ya. Jadi ada 4 ya ini ya. Kalau kita lihat ada tema, ada form, ada skill, ada program. Kalau temanya memang musik, temanya memang khusus di bangunannya adalah bangunan pop, apa saja. Kemudian formnya ini seperti gerang atau misalnya apa ini? Simpul ya. Kerang laut ya. Kemudian ada segi juga di sini, mungkin lebih ke material. Kemudian programming lebih penting, penggunaan siapa aja, program ruangnya apa aja, berapa besarannya. Oke, tangkang. Nah, tadi ada ikonik, kalau tadi ini ada kanonik ya. Apa kanonik? Apa kanonik? Hah? Kanonik dia teratur, bisa di mirror. Kalau bahasa Arab bisa di mirror. Artinya kiri sama kanan sama. Kalau ikonik kan dia berkelok-kelok tuh, enggak dinamis. Saya betulnya ikonik ini abstrak, uang itu. Tapi kalau ikonik ini bisa mirror dia sama lagi kan, simetris. Jadi lawannya ikonik itu lawannya kanonik. Tapi dia sama-sama besar juga, sama-sama besar, bukan lebar, tinggi. Tapi kan ini jarak kolomnya sama, greennya dapat lah. Kalau kemudian pasti sama. Ya. Nah, ini salah satunya ya. Kan sama kan? Bisa di mirror, bisa di rotate. Ya. Kemudian apa juga? Dia tetap ikonik, tetap apa kan? Tetap bagus, kan? Tetap nampak wow juga. Ini udah tidak. Mana nih? Saya tahu. Hah? Gimana? Kalau saya bilang di dia percaya nggak? Hah? Percaya? Oh, di mana yang di India? Oh, ada tulisan di nampak? Oh ini. Oh, nampaknya. Lihat ini dia. Nah, ini di atasnya. Sebenarnya kan kalau Armenia itu kualitasnya bagus kan? Itu waktu di atas bagus. Nah, ini sudah beberapa kalau di Indonesia banyak sekali saya kira kantor ataupun masjid segala macam semua itu menggunakan ken apa namanya, ken koning kan, ken dia simetris. Ini ya, ini contoh kantor ini, di tepi.